Ya, secara gambaran umum data disabilitas di Indonesia itu mencapai 8,5%. Mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman generasi pintar, untuk program kita di Pilar Disabilitas itu untuk area wilayahnya ada di 10 kabupaten kota, 4 diantaranya itu di luar Jawa, ada Goa, ada Bone, Banjarmasin, dan juga Sumba Barat. Kemudian yang 6 lainnya itu di Pulau Jawa, kayak gitu. Sebenarnya program peduli ini lebih bergerak pada bagaimana menciptakan inklusi sosial dan juga mengurangi kemiskinan, kayak gitu. Salah satunya dengan ada 3 kegiatan yang kita lakukan terkait dengan penerimaan sosial, peningkatan layanan, dan regulasi. Ini beberapa data yang selama 2017 kita peroleh. Jadi beberapa dampak akibat praktek inklusi sosial yang ada. Salah satunya ada di bantuan sosial. Ini disabilitas ditempatkan sebagai objek. Jadi bantuan yang ada itu masih sebatas jaminan hidup, tidak ditawarkan ke disabilitas kira-kira butuh apa, semacam pelatihan untuk pemberdayaan kayak gitu. Jadi posisinya masih sebagai objek. Kemudian layanan admin dulu, masih banyak disabilitas di pelosok itu belum memiliki kartu tanda penduduk kayak gitu. Karena mungkin terkait akses juga. Kemudian bentuk inklusi yang lain itu untuk layanan publik, terutama di fasilitas kesehatan itu belum lama disabilitas. Jadi masih ada untuk ke tempat layanan itu di lantai 2, kemudian masih ada tangga kayak gitu. Kemudian yang paling menjadi perhatian kita bersama adalah terkait dengan stigma. Stigma kepada teman-teman disabilitas itu dianggap kurang mampu. Jadi untuk bekerja dia sangat terbatas untuk mengakses itu. Mungkin contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan program pembangunan itu keterlibatan di desa untuk perencanaan penganggaran itu juga masih sangat minim keterlibatannya. Bahkan tergabung di tim penyusun itu sangat jarang. Kemudian di isu kekerasan terutama adalah anak dan perempuan disabilitas itu menjadi salah satu yang paling rentan untuk mendapatkan kekerasan ini. Ini adalah gambaran infografis terkait capaian kita dari 2017 sampai dengan 2020. Saya tidak akan bacakan semuanya, teman-teman bisa melihat. Tadi secara akses ada 2.517 yang sudah mengakses bantuan sosial, ada 3.156 berpartisipasi dalam kegiatan menunjukkan kesadaran haknya, ada 497 yang meningkat. Melalui program peduli ini ada banyak champion yang telah lahir. Salah satunya adalah Srianto. Ini adalah disabilitas CP yang dulunya dia mungkin untuk keluar saja masih malu, tapi setelah mendapat pendampingan dari mitra kita sehati di wilayah Sukoharjo, dia mulai berani untuk berusaha melakukan untuk kegiatan perekonomian, salah satunya jual pulsa dan menjadi pengepul koran dan karton kayak gitu. Selain itu juga Srianto ini melalui program peduli
yang didampingi oleh Sehadi akhirnya mendapatkan KTP, karena sebelumnya keluarga maupun Srianto menganggap bahwa wah saya difabel, mungkin KTP itu belum menjadi penting kayak gitu. Ya, ini Trianto saat mendapatkan KTP pertama kalinya, ekspresinya sangat senang sekali. Kemudian salah satu champion yang lain adalah Mas Eko Sugeng. Ini adalah seorang barista. Dia adalah disabilitas untuk daksa tangan. Beliau mengalami kecelakaan kerja sehingga kedua tangannya harus diamputasi. Tentunya butuh proses yang panjang untuk dia bisa mulai menerima keadaannya, kemudian dia terbuka, dan akhirnya dia mengikuti pelatihan barista. Untuk pelatihan barista ini, tentunya kita menyesuaikan kebutuhan teman-teman disabilitas. Salah satunya penyesuaian alat-alat yang ada di KP untuk pelatihan barista itu sudah dimodifikasi agar memungkinkan Mas Eko melakukan kegiatan barista tersebut. Ini salah satu contohnya. Di pelatihan ini juga yang terlibat tidak hanya disabilitas, tetapi juga teman-teman waria itu juga terlibat. Ya. Tentunya dalam kesehariannya tetap masih ada hambatan yang dialami Mas Eko. Tapi dengan adanya komunikasi dengan teman-teman untuk membantu kayak gitu, sehingga meminimalisirkan hambatan tersebut. Di awal tadi, judul kita adalah bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia inklusi. Di sini salah satunya penting adanya keterlibatan komunitas muda dalam menyebarkan virus-virus inklusi ini. Virus dalam arti positif ya. Jadi seperti contoh untuk kegiatan event-event yang dikelola oleh anak muda itu lebih bisa diterima masyarakat umum kayak gitu. Kemudian penyampaian informasi juga di era globalisasi ini, teman-teman muda dianggap paling efektif untuk melakukan edukasi baik di komunitas, di lingkungan sekitar maupun di masyarakat gitu. Ini adalah bentuk kegiatan Festival Kaleran yang semua kegiatannya relawannya adalah anak muda. Jadi untuk event itu lebih menjangkau secara luas karena ide-ide segar yang diberikan oleh teman-teman muda kayak gitu. Ya, ini adalah kegiatan barista inklusi. Jadi teman-teman barista yang dilatih tadi juga melakukan campaign inklusi sosial baik di event-event yang ada di kota maupun di event-event yang ada di kampus kayak gitu. Ya, ini salah satu keberhasilan terkait dengan pelibatan anak muda. Ini ada sahabat difabel. Di forum ini sudah ada Ersa dan juga Misli. Mereka berdua adalah bagian dari sahabat difabel. Mungkin nanti Misli dan Ersa bisa cerita terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi lahirnya sahabat difabel Kota Banjarmasin itu saat HDI 2017, namun kami dulu itu kan kami ini kebanyakannya anggota dari sahabat difabel ini mahasiswa, dan kebetulan juga yang berkuliah di pendidikan khusus ULM Banjarmasin. Nah, jadi untuk awalnya itu kami ini ada dapat jadi kayak cerita dulu ya dari awal ya.
Jadi untuk awalnya itu ada informasi terkait pendaftaran volunteer, pendataan dulu yang dikelola sama dari Sabda Banjarmasin. Nah, jadi kemarin itu perekrutan gitu untuk mendata-data difabel di kelurahan. Tapi itu cuma berjalan 2 bulan aja sih karena banyak kendala juga dan sekarang sudah diambil alih dari kaki kota kalau nggak salah ya seperti itu. Tapi lama-kelamaan vakum nih. Terus Mbak Dede inisiatif mau buat gerakan anak muda gitu. Terus dikumpulkannya, terus sharing juga. Jadi terus langsung dikasih nama Sahabat Difabel. Tapi untuk peresmiannya lah seperti itu waktu HDI 2018. Nah, jadi ini sebenarnya inisiatif dari Mbak Dede sih, Mbak Dede dari Sabda. Jadi kami nih isinya ini lebih ke mahasiswa dan kayak anak-anak muda seperti itu yang tertarik nih sama isu-isu disabilitas dan kebetulan juga kebanyakannya kami dari pendidikan khusus kuliahnya, jadi ada ranahnya seperti itu. Kemudian menurut saya juga ikut-ikut komunitas di luar nih kan juga dapat pengalaman, dapat ilmu juga, terus dapat koneksi juga. Jadi kenapa sih saya tertarik mengikuti Sahabat Difabel? Ya tadi mendapatkan pengalaman yang belum kita dapat di perkuliahan. Jadi lebih sering kayak interaksi dengan teman-teman difabel seperti kayak PPDI, HWDI, jadi kayak lebih langsung ke disabilitasnya lah seperti itu. Tapi kan kalau di dalam kuliah ini kan lebih ke teoritis, tapi kalau mau dapat ilmu atau pengalaman yang lebih terkait langsung interaksinya itu bisa mengikuti kayak komunitas-komunitas yang memang ranahnya ke isu-isu disabilitas. Nah, jadi untuk event pertama itu kan HDI ya. Kemudian ada juga sih beberapa gerakan-gerakan lah, walaupun jadi kami ini sebenarnya masih awalnya itu komunitas yang dimana satu pemikiran yaitu untuk memasyarakatkan di Kota Banjarmasin ini lebih peduli, lebih inklusif lah seperti itu. Jadi visinya seperti itu. Kemudian untuk anggotanya juga masih kurang lebih 20 orang sih. Kemudian lamban laun terpikir juga nih, kan Mbak Dede juga sudah habis ya masa programnya. Jadi ini kami juga masih merintis sih terkait yayasan. Nah, ini di layar HP atau laptop itu ada PKBM, jadi Sahabat Difabel, PKBM Bank Sampah itu tuh termasuk dari program Yayasan Pensil Wajah Benua yang dimana karena Sahabat Difabel ini kan masih komunitas, jadi mau membadan hukumkan ya, jadi dibentuklah yayasan. Nah, Sahabat Difabel ini ranahnya lebih ke sosial, jadi Sahabat Difabel ini termasuk program dari yayasan. Nah, ini termasuk PKBM Mbak Imba yang dimana sekolah paket untuk bisa anak difabel atau anak pada umumnya untuk bersekolah yang putus sekolah seperti itu. Nah, ini bank sampah. Jadi kami ini mendirikan bank sampah juga yang dimana untuk isinya juga anggotanya juga ada teman-teman difabel seperti itu. Jadi ini termasuk program kami lah seperti itu, tapi ranahnya kepada lingkungan seperti itu. Ini salah satu juga event yang dimana ini waktu tahun kemarin kalau nggak salah Hari Bahasa Isyarat Internasional. Sama ini juga termasuk
kayak event-event kecil-kecilan dari sahabat difabel untuk merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Jadi sahabat difabel ini ada kedatangan nih salah satu dari Uniska, kampus Uniska. Jadi mereka ini mau penelitian terkait disabilitas yang ikut komunitas. Salah satunya di anggota kami ini teman-teman tuli. Jadi dia belajar nih terkait mau kayak wawancara lah seperti itu. Terus kami yang mendampingi. Jadi kami ini selain kayak mengadakan event-event walaupun kecil-kecilan, kami juga membantu teman-teman difabel dalam kayak supaya berinteraksi dengan teman-teman pada umumnya seperti itu. Untuk sekarang kami rutin di siaran di RRI, jadi kami ada sedikit kerjasama seperti itu. Jadi dari RRI sendiri menyediakan wadah untuk teman-teman disabilitas atau narasumber yang lain yang membahas terkait inklusivitas. Jadi kami sebagai pendamping juga. Jadi kami yang mencari narasumbernya, kemudian mencari tema-tema yang menarik. Jadi dari RRI-nya itu sendiri yang memberikan wadah untuk menyebarkan virus-virus inklusi lah seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kota Banjarmasin beberapa kayak dinas itu sudah lumayan banyak juga terbuka dan peduli juga terhadap disabilitas. Dan menurut saya perasaan saya mengikuti sahabat difabel ini yang pastinya dapat banyak-banyak ilmu juga, terus relasi juga, yang dari yang nggak tahu timbul tahu kayak gitu, yang teorinya kayak gini, kenyataannya kayak gini, jadi kayak lebih beda lah seperti itu. Ini untuk selanjutnya bisa disambung Ersa untuk sedikit cerita-cerita pengalaman JBI. Jadi Ersa ini di kampus juga aktif menjadi volunteer teman-teman mahasiswa berkebutuhan khusus di saat pembelajaran di perkuliahan, dan juga membantu teman-teman tuli juga untuk mengakses informasi dengan mengisyaratkan. Oke, silakan Ersa. Baik, jadi untuk saya sendiri itu kalau misalkan di di perkuliahan biasanya itu membantu teman-teman tuli untuk misalkan menanyakan kepada dosen atau minta penjelasan tentang materi apa yang disampaikan itu untuk teman-teman tuli di kampus. Tapi kalau untuk di acara biasanya teman-teman tuli yang di luar perkuliahan itu biasanya mereka dapat undangan kayak gitu untuk menghadiri misalkan acara dari wali kota atau dari dari acara-acara lain. Biasanya mereka membutuhkan seorang JBI untuk bisa menerjemah apa yang dibicarakan. Jadi lebih banyak membantu teman-teman tuli seperti itu untuk penerjemah. Kayak gitu sih untuk pengalaman saya, lebih banyak membantu teman-teman tuli seperti itu. Kita di sini sama-sama belajar juga kan ya. Jadi kita sebagai generasi muda, anak muda yang haus dengan ilmu, jadi ayo buatlah sebarkanlah virus-virus inklusi di daerah kalian seperti itu. Okay. Untuk program difabel sendiri itu tersebar di 10 kabupaten kota, Mas. Jadi untuk yang di luar Jawa itu di Sumba, kemudian di Banjarmasin yang ada sahabat difabel tadi, kemudian di Bone dan juga Goa di Sulawesi Selatan. Mungkin info bagi teman-teman generasi pintar untuk program pilar disabilitas di Banjarmasin yang di mana ada sahabat difabel itu memang sudah berakhir di 2018 kemarin. Tapi meskipun sudah berakhir secara program, tapi kelompok yang kita bina itu seperti yang disampaikan Misli tadi,
sahabat difabel ini bertransformasi menjadi komunitas pensil wajah Banua yang mereka sudah bagaimana membadankan hukum, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja kayak gitu mereka sudah punya renja, semacam kayak tadi yang disampaikan pelatihan bahasa isyarat, kemudian mereka bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk PKPM. Ini PKPM ini semacam memfasilitasi untuk pembelajaran paket A, paket B kayak gitu. Itu teman-teman sahabat difabel sendiri yang menjalankan gitu. Untuk advokasi secara regulasi mungkin belum ya. Tapi ada juga komunitas kita karena ini di wilayahnya pelosok kita melibatkan Karang Taruna. Oke, Mas Bobot, terima kasih. Jadi memang sampai dengan saat ini keterlibatan anak muda bersama dengan kami, Yakum khususnya, dan teman-teman di program peduli itu memang kebanyakan event based, Mas. Jadi seperti saat kita melakukan launching lagu dan video klip, atau ketika kita menyelenggarakan fashion show bersama teman-teman difabel, nah itu keterlibatan teman-teman muda adalah bagaimana mengorganisir acara-acara tersebut, bagaimana kita melibatkan mereka dari perencanaan hingga promosinya dan seperti itu. Itu untuk pengalaman kami melibatkan anak-anak muda, tapi memang hal itu agak sedikit berbeda dengan yang teman-teman sahabat difabel lakukan, karena memang teman-teman dari sahabat difabel memang bagaimana mereka bisa bahkan tanpa kita dampingi pun mereka bisa melakukan program-program sendiri, mereka bisa mengakses pendanaan ke dinas pendidikan, ke dinas lingkungan hidup, agar bagaimana mereka juga bisa mengajak difabel untuk berkarya bersama mereka. Dan juga mereka melakukan kampanye-kampanye sendiri, seperti melakukan kampanye bahasa isyarat saat Car Free Day di hari bahasa isyarat internasional. Nah, ya, seperti itu yang memang sangat praktek-praktek yang sangat bagus dari teman-teman sahabat difabel ini, Mas Bobot. Jadi secara advokasi memang kita tidak hanya pengakuan untuk identitas diri, tapi juga terkait dengan bagaimana mengadvokasi misalnya aksesibilitas di ruang-ruang publik. Salah satunya di tempat ibadah ini, bahkan kita sudah menyusun bersama teman-teman yang ada di program peduli untuk penyusunan buku fikih disabilitas yang di dalamnya juga mengatur terkait dengan aksesibilitas di tempat ibadah. Tentunya di semua agama ya. Jadi advokasinya sudah menyasar ke sana memang. Mungkin sedikit menambahkan Mas Iko, sebagai dampak yang paling terasa dari advokasi untuk fikih disabilitas ini, bahkan ketika sholat Idul Adha tahun kemarin di Istiqlal, teman-teman disabilitas sudah disediakan tempat khusus di Masjid Istiqlal. Jadi itu juga salah satu dampak advokasi yang memang sangat terasa dan bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Bahkan mereka yang pakai kursi rodanya bisa dibawa masuk ke tempat ibadah seperti itu. Pendekatan kita adalah kesetaraan hak dulu, kayak gitu. Jadi bagaimana kita mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Salah satunya sebagai warga negara kita berhak mendapatkan kartu identitas. Dari situ kita bisa memperoleh memperoleh jaminan sosial dan sebagainya, termasuk akses pendidikan, akses pekerjaan seperti itu. Kemudian memang yang menjadi permasalahan utama itu akarnya adalah stigma, di mana nanti stigma itu akan muncul kayak stereotip, prejudice kayak gitu. Jadi memang yang disampaikan oleh Mbak Dara ini semua secara program kita lakukan, tapi yang paling prioritas adalah pendekatan terkait dengan kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kepemilikan identitas seperti itu.
tentunya tantangan selalu ada ya, Mbak Kiki, Marini ini ya. Misalnya untuk kita bagaimana mengadvokasi disabilitas untuk memiliki kartu identitas, itu bahkan ada pertentangan tersendiri dengan keluarga, karena keluarga malah mengkungkung disabilitas itu karena mungkin malu kayak gitu. Itu baik keluarga maupun difabel itu sendiri. Jadi memang tantangan kita bagaimana difabel itu bisa menerima kondisinya, bagaimana keluarga itu bisa menerima kondisinya kayak gitu. Kemudian memang kita juga mendapatkan tantangan terkait misalnya advokasi penganggaran untuk kegiatan teman-teman difabel di desa. Itu kadang-kadang untuk kegiatan teman-teman difabel itu belum menjadi prioritas. Karena mungkin di usulannya masuk, tetapi saat di perumusan penganggarannya mereka nggak ada power untuk menyampaikan bahwa itu menjadi penting kayak gitu. Semacam itu Mbak, contoh-contohnya tantangan baik di tingkat yang paling bawah, difabel sendiri, sampai dengan pemerintah itu juga kita banyak menemukan tantangannya, gitu Mbak Kiki. Sebenarnya proses advokasi untuk pekerjaan ini kan sudah berlangsung sejak lama, yang mengakibatkan adanya undang-undang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa ada perusahaan swasta harus mempekerjakan 1% dari total karyawannya itu adalah difabel atau penyandang disabilitas, dan untuk pegawai negeri harus 2%. Nah, pastinya advokasi ini sudah dilakukan dan memang sangat betul bahwa teman-teman difabel ini memang butuh diberdayakan dan diberi kesempatan, tidak boleh dikasihani. Nah, untuk advokasinya sendiri, kami juga sudah melakukan advokasi tidak hanya ke pemerintah, tapi juga ke berbagai perusahaan, dan baik itu besar ataupun kecil. Seperti kalau kecil lewat teman-teman barista inklusif ini, kami mengadvokasi teman-teman pengusaha kafe di Jogja, bagaimana mereka juga bisa menerima difabel sebagai tenaga kerja. Tapi kan memang itu harus diberikan contoh dulu, harus diberikan bagaimana diperlihatkan teman-teman difabel ini juga bisa bekerja selayaknya orang yang non difabel. Dan juga kepada Alfamart kita juga sampai bekerja sama dengan Alfamart bagaimana membuat pelatihan, dan bagaimana juga kami menunjukkan bahwa teman-teman difabel ini bisa bekerja selayaknya non difabel dengan kemampuan yang sama meskipun dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, itu memang yang harus dilakukan untuk isu ketenagakerjaan. Tapi memang saat ini meskipun sudah ada undang-undangnya, memang masih banyak perusahaan yang belum menerima difabel meskipun sudah ada peraturannya. Nah, itu yang masih menjadi tantangan bagi kami, selain banyak juga perusahaan yang menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani. Karena memang ketika teman-teman difabel ini periksa ke dokter, ke rumah sakit untuk mendapat surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nah itu mereka sangat kesulitan untuk mendapat surat tersebut. Jadi kemarin-kemarin itu mungkin dari sabdanya sudah advokasi dan sebagainya. Kemudian baru tahun kemarin, akhir tahun 2019, di mana kemarin itu ada dari Trio Motor menghubungi kami untuk minta bantuan terkait pendampingan. Jadi mereka ini kayak mau merekrut pekerja dari difabel. Nah, jadi kemarin tuh kami juga sempat diskusi juga terkait, kan ada kriteria tertentu. Jadi yang kemarin itu masuk seleksinya ada 6 orang, 5 orang tuli, sama 1 orang daksa. Nah, jadi dari Trio Motor sendiri memberi kayak pelatihan terlebih dahulu kepada yang teman-teman difabel yang lolos seleksi lah seperti itu, untuk yang selanjutnya kayak gitu. Jadi ada 6 orang tadi itu diberi kayak magang lah seperti itu, untuk sebelumnya melakukan pelatihan komputer, karena mereka kalau nggak salah diletakkan di bagian kayak
admin apa gitu, pokoknya yang ada komputernya kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu 2 minggu pelatihan di LPK Karisma kayak komputer gitu, kemudian lanjut 2 bulan itu kayak magang seperti itu, dan sekarang mereka bekerja di Trio Motor seperti itu. Seharusnya difabel itu bisa bekerja di ranah pekerjaan manapun, itu benar. Jadi difabel itu bekerja di baik formal maupun informal. Di pekerjaan informal kita sudah mencoba mengadvokasi dan berhasil. Kita bekerja sama dengan Disnaker Trans terkait dengan program pelatihan-pelatihan. Jadi yang dulu difabel pelatihannya hanya seputar pijet, bikin kemoceng kayak gitu. Kita sudah mengadvokasi pelatihannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel. Salah satunya ada pelatihan barista, pelatihan pembuatan batik shibori, semacam itu. Kemudian untuk yang pekerjaan lain, formal dan juga yang lainnya, kita juga pernah kerjasama dengan komunitas kerja disabilitas, khususnya terkait dengan pekerjaan di perhotelan dan pariwisata itu. Ya, kita juga mengadvokasi untuk perusahaan atau hotel-hotel di sana. Jadi setelah pelatihan itu tidak dilepas begitu saja, tapi kita juga apabila difabel itu diterima di salah satu hotel, kita juga mendampingi bagaimana hotel itu juga harus memastikan ada pendampingan kayak gitu. Kalau tambahan saya mungkin sedikit saja mengenai penyebutan teman-teman disabilitas, karena mungkin masih banyak yang menyebutnya tunarungu, tunawicara, ataupun macam-macamnya. Nah, itu terkadang tidak semua orang bisa menerima penggunaan kata-kata atau penyebutan tersebut. Karena kan itu seperti menyimbolkan bahwa teman-teman tidak bisa melakukan sesuatu, padahal mereka bisa melakukan sesuatu dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi ya memang kalau seperti kayak tunarungu, teman-teman tuli lebih suka untuk disebut tuli langsung. Atau seperti teman-teman yang punya hambatan penglihatan bisa disebut netra, teman-teman netra, dan macam-macam. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti sesi ini. Baik teman-teman, mungkin closing statement dari saya. Jadi semua orang termasuk anak muda itu berpotensi menjadi disabilitas. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang bisa berguna untuk sesama, sesuai dengan kapasitas kita. Kaum muda bagaimana mengedukasi terkait dengan disabilitas sehingga tidak ada lagi stigma diskriminasi di sekitar kita. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman semua.